Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya di channel BMI Nusantara. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ya dari teman-teman saya, khususnya yang ada di Indonesia, karena banyak yang inbox saya ya di Messenger, banyak juga yang DM di Instagram Live. Mereka itu banyak bertanya, iya Thomas, gimana mas caranya kalau misalkan saya ingin kerja di Taiwan, itu prosesnya gimana? Kalau kalian bisa nggak mas? Nah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman semua. Jadi simak videonya ya dari awal sampai akhir. Oke, untuk langkah awal ya, langkah pertama, persyaratannya ya, kita mau kerja ke Taiwan, yang paling penting itu adalah niat. Jadi kita itu harus mantapkan niat kita ya, karena kita itu mau tinggal di luar negeri, di negara orang dengan budaya yang berbeda, dengan bahasa yang beda, dengan keseharian yang berbeda pula tentunya. Apalagi kita kan mau ikut orang ya, jadi kita harus benar-benar mantapkan niat kita, benar-benar mantap. Jadi apapun yang kita hadapi nanti, kalau kita sudah mantap, kita sudah yakin, maka kita akan mudah menjalaninya. Nah, untuk persyaratannya berikutnya, tidak bisa dipungkiri ya, kalau kerja di Taiwan itu memerlukan uang, jadi butuh biaya. Kenapa banyak TKI ya, khususnya yang dari Indonesia itu lebih memilih kerja di Taiwan daripada ke Jepang atau ke Korea? Ya karena itu tadi, yang penting kita ada modal, itu bisa prosesnya lebih mudah, lebih cepat, tidak butuh proses panjang seperti kita mau kerja di negara lain. Nah, setelah kita punya uang, niatnya sudah dimantapkan, kita persiapkan dokumen kita. Dokumennya itu meliputi apa aja ya? Yang pertama tentunya harus punya KTP, KK, terus ada akte, ijazah, terus surat izin ya dari orang tua kelurahan. Nanti kita bawa dokumennya ke sponsor atau ke PT langsung. Nah, untuk yang namanya dokumen buat teman-teman ya, sesuai yang saya ketahui ya, jangan sampai ada yang apa ya, ibaratnya ya, dokumen antara satu dengan lainnya itu harus sinkron, jangan sampai ada perbedaan baik itu nama, alamat ataupun yang lainnya. Soalnya apa? Kalau misalkan nanti kita sudah proses, sudah maju ke PT, nanti itu urusannya akan ribet kalau ada dokumen yang berbeda. Jadi teman-teman harap teliti semuanya dokumen. Selanjutnya ya, setelah dokumen kita lengkap, untuk proses kita itu ada beberapa cara ya. Langkah yang pertama itu kita bisa menggunakan sponsor. Jadi kalau misalkan kita mau kerja itu ya ke PT-nya ke Taiwan ya, kita tidak perlu datang ke PT sendiri, tapi kita ikut sponsor. Sama dengan hal yang saya lakukan dulu waktu tahun 2013 ya, saya ke Taiwan, jadi semuanya diurus sama sponsor. Jadi cukup kita bawa dokumen kita, terus kita antarkan ke sponsornya. Nanti kalau untuk proses-proses kedepannya, tinggal kita datang aja, nanti diantar sponsor ke PT. Nah, untuk langkah yang berikutnya, kita bisa dengan cara mandiri. Yang dimaksud mandiri itu, kita tidak perlu menggunakan sponsor, kita bisa langsung datang sendiri ke PT, bawa dokumen kita. Di sini ada nilai plus, ada nilai minusnya ya. Kalau misalkan kita proses mandiri, biayanya lebih murah, kita akan memangkas biaya sponsor. Cuma kita harus lebih pintar ya, maksudnya kita harus tahu lah step-stepnya, cara-caranya. Kalau misalkan untuk pakai sponsor, kita ya tinggal ikut aja enak. Terus untuk langkah berikutnya ya, nanti setelah dokumennya lengkap atau kita udah datang ke sponsor atau ke PT, langkah berikutnya pertama itu kita akan medical. Jadi kita akan dites kesehatan ke rumah sakit ya.
ke klinik-klinik. Setelah kita medical, nanti hasilnya sudah kelihatan positif, bagus ya, nggak ada penyakitnya, baru kita akan dilanjutkan ke prosesnya. Setelah dokumen lengkap, kita ke PT, medical semuanya sudah, tinggal kita mencari job atau nunggu job. Nah, untuk jobnya sendiri ya, itu ada beberapa cara yang bisa kita dapatkan. Yang pertama itu dengan cara sending data atau kirim view data, kirim data ya. Jadi pihak PT itu akan mengirimkan data kita ke Taiwan, ke agen Taiwan. Nanti pihak agen Taiwan itu akan memasarkan dokumen kita atau menawarkan view data kita ke pabrik-pabrik yang membutuhkan karyawan. Nah, kalau lewat proses sending data ya, itu bejan-bejan ya saudara, teman-teman ya. Apa ya ngomongnya ya, keberuntungan lah. Kalau kita beruntung cepet ya, alhamdulillah kita bisa langsung dapat job. Kalau enggak ya kita bisa lebih lama dapat jobnya. Nah, untuk cara dapat job yang lainnya, kita itu bisa yang namanya seleksi. Cuma fasilitas seleksi ya, job seleksi itu enggak semua PT ya yang bisa mendapat, maksud saya ya, yang namanya seleksi itu enggak semua PT ya punya fasilitas seperti itu. Biasanya itu PT-PT yang sudah besar, PT yang sudah memiliki nama, itu nanti didatangi oleh agen dari Taiwan dan mereka itu bawa job, dan nanti kita akan diseleksi sesuai yang mereka harapkan, yang sesuai inginkan. Nah, untuk cara yang berikutnya kita dapatkan job itu bisa calling visa. Nah, cara ini biasanya dilakukan oleh teman-teman yang sudah memiliki pengalaman atau kenalan dari Taiwan khususnya ya. Jadi teman-teman bisa minta job sama saudara atau mungkin punya kenalan ya yang di Taiwan. Kita tanya, Mas di sana butuh job, ada job nggak Mas? Butuh orang nggak Mas? Nah, kalau misalkan nanti dari Taiwan ada yang membutuhkan job, ada job ya, itu kita bisa dipanggil, jadi kita prosesnya lebih cepat. Paham ya teman-teman ya? Untuk langkah berikutnya ya teman-teman, kalau misalkan kita udah dapatkan job, udah pasti ya nanti job itu akan dikirim ke PT. Selanjutnya kita akan medical lagi ya. Di sini medicalnya itu namanya medical online. Medical online sendiri itu ada batasnya sekitar 3 bulan aktifnya ya. Jadi cuma 3 bulan sampai kita terbang. Setelah itu expired, tidak berlaku. Nah, setelah job turun nanti kita akan medical online. Setelah medical online ya, nanti kita akan yang namanya TETO. TETO sendiri itu pengambilan visa ya, kantor TETO. Jadi nah, setelah TETO selesai nanti kita akan PAP. Setelah PAP nanti kita tinggal nunggu terbang. Paham ya teman-teman? Jadi sebenarnya prosesnya cukup mudah sekali. Jadi itu aja yang saya sampaikan, semoga videonya bermanfaat buat teman-teman, khususnya buat teman-teman yang di Indonesia. Jadi bisa buat referensi lah video ini ya, sedikit ilmu lah yang saya ketahui ya bagaimana untuk sistem kerja saya. Terima kasih ya teman-teman, terima kasih sudah menonton.